Apakah kamu bisa membayangkan satu pertandingan sepak bola internasional di mana tak satu pun pemainnya adalah manusia? Di tengah lapangan yang bersinar dengan cahaya lampu stadion, berdiri sosok-sosok tinggi berbahan logam, berkilau seperti baja, dengan mata yang menyala biru. Ketika peluit dibunyikan, mereka berlari, bukan dengan napas atau tenaga otot, tapi dengan presisi algoritma dan kekuatan mesin. Itulah kenyataan yang sedang dibangun di China saat ini. Negara dengan populasi terbesar di dunia itu bukan hanya dikenal karena tembok besar atau teknologi ponselnya. Kini, mereka juga dikenal karena satu hal yang jauh lebih futuristik, menciptakan robot-robot yang bisa bermain sepak bola seperti manusia, bahkan lebih baik. Jika kamu tertarik dengan dunia teknologi masa depan, pastikan untuk menyukai video ini, berlangganan channel Kuak Fakta, dan aktifkan lonceng notifikasimu. Karena fakta yang akan kamu dengar dalam video ini bukan hanya mencengangkan, tapi juga bisa mengubah cara kamu melihat dunia olahraga dan teknologi. Ketika dunia masih terkejut dengan kecanggihan AI seperti ChatGPT dan robot asisten rumah tangga, China diam-diam sedang mempersiapkan satu pasukan robot yang bisa bertanding sepak bola. Ini bukan sekadar eksperimen. Ini adalah bagian dari ambisi besar yang telah dirancang selama puluhan tahun. Menurut dokumen strategi yang dirilis oleh pemerintah Tiongkok pada awal dekade ini, mereka menargetkan untuk menjadi pemimpin dunia dalam bidang kecerdasan buatan dan robotika. Salah satu cabang riset yang paling menarik perhatian adalah proyek-proyek yang terlibat dalam ajang internasional bernama RoboCup. RoboCup adalah sebuah kompetisi dunia di mana robot bertanding dalam sepak bola. Ini bukan permainan. Ini adalah laboratorium berjalan yang menjadi ajang unjuk teknologi otonom, koordinasi tim robotik, dan pemrosesan data waktu nyata. Dalam ajang ini, banyak tim dari China telah menominasi berbagai divisi. Misalnya, Zhejiang University dengan tim andalannya ZJUNLCT telah beberapa kali menjuarai RoboCup kategori Small Size League. Di liga ini, robot-robot kecil bergerak dengan kecepatan tinggi di atas lapangan mini. Gerakan mereka tidak acak. Setiap keputusan untuk menendang, mengoper, atau bertahan didasarkan pada perhitungan ribuan variabel dalam hitungan detik. Tidak ada emosi, hanya efisiensi. Mengapa China begitu serius dalam hal ini? Jawabannya tidak sederhana. Menurut laporan dari Harbin Institute of Technology, riset dalam bidang robot sepak bola bukan hanya tentang hiburan. Ini adalah bagian dari strategi untuk membangun sistem kecerdasan buatan yang mampu mengambil keputusan dalam kondisi dinamis seperti halnya dalam peperangan, sistem lalu lintas, dan bahkan pengambilan keputusan bisnis. Robot sepak bola adalah miniatur dunia nyata. Mereka harus bergerak dalam ruang terbatas, menghadapi lawan, memperkirakan arah bola, berinteraksi dengan tim, dan menyusun strategi dalam waktu yang sangat singkat. Jika sistem seperti ini bisa diandalkan di lapangan bola, maka sistem yang sama bisa diterapkan di medan perang atau dalam mobil otonom. Robot-robot yang dikembangkan di China tidak hanya pintar, tapi juga tangguh. Mereka menggunakan berbagai jenis sensor, mulai dari kamera stereo, lidar, hingga IMU atau Inertial Measurement Unit. Data dari semua sensor itu diolah menggunakan jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network, yang dilatih dengan ribuan jam pertandingan simulasi. Dikutip dari laporan jurnal IEEE Transactions on Robotics, salah satu terobosan penting dalam robot sepak bola adalah sistem komunikasi antar robot. Di tim-tim terbaik, seperti dari Tsinghua University, para robot tidak bekerja secara individual. Mereka saling berkomunikasi melalui jaringan nirkabel dengan latensi rendah, semirip otak yang mengkoordinasikan anggota tubuh. Ketika satu robot menggiring bola, robot lainnya langsung menghitung posisi terbaik untuk menerima operan atau menghalangi lawan. Mereka bertindak sebagai satu kesatuan, seperti orkestra yang dipimpin oleh algoritma. Kecanggihan ini membuat banyak pengamat teknologi terkejut. Menurut pakar AI dari Carnegie Mellon University, pendekatan China terhadap riset robot sepak bola jauh lebih sistematis dan terkoordinasi. Dibanding banyak negara lain, mereka melibatkan universitas, industri, dan bahkan dukungan dari pemerintah. Namun, pertanyaannya, sampai sejauh mana robot bisa menggantikan peran manusia di lapangan hijau? Apakah ini hanya permainan teknologi atau benar-benar akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat? Salah satu keunggulan utama robot dalam bermain sepak bola adalah konsistensi. Mereka tidak lelah, tidak terpengaruh tekanan mental, dan tidak mengalami cedera. Dengan baterai yang cukup dan sistem pendingin yang baik, robot bisa bermain selama jam-jam tanpa penurunan performa. Namun, sisi menariknya adalah justru di mana robot belum bisa menyamai manusia. Sepak bola adalah seni. Ada keindahan dalam dribble seorang pemain. Ada kecerdikan dalam operan terobosan dan ada insting yang tidak bisa dijelaskan ketika seorang pemain mencetak gol di menit terakhir. Robot mungkin bisa menghafal ribuan pola permainan, tapi apakah mereka bisa merasakan pentingnya gol itu? Apakah mereka bisa mendengar gemuruh penonton dan mengubah cara mereka bermain? Itulah yang menjadi tantangan besar bagi para insinyur di China. Mereka tidak hanya ingin menciptakan robot yang bisa menendang bola. Mereka ingin menciptakan robot yang bisa memahami permainan. Bukan sekadar secara logika, tapi juga dalam konteks, strategi, dan bahkan
secara emosional meskipun secara simulatif. Bagi kamu yang masih menonton sampai sejauh ini, jangan lupa untuk klik tombol suka dan tuliskan di komentar. Apakah kamu setuju jika suatu saat nanti Piala Dunia dimainkan oleh robot sepenuhnya? China telah membangun fasilitas khusus untuk pelatihan dan simulasi robot sepak bola. Di kota Shenzhen, terdapat stadion mini yang sepenuhnya dipantau dengan sistem kamera overhead dan pengolah citra waktu nyata. Setiap gerakan robot dicatat dan dievaluasi untuk pengembangan lebih lanjut. Menurut laporan CCTV News, pemerintah China juga menggelontorkan dana miliaran yuan setiap tahun untuk mendanai proyek robotika universitas. Bahkan perusahaan teknologi besar seperti Huawei dan Tencent juga ikut terlibat dalam pengembangan chip dan platform AI khusus untuk robot ini. Robot-robot ini juga telah diuji dalam pertandingan melawan manusia. Meskipun hasilnya masih belum setara, namun perkembangannya sangat cepat. Dalam 1 dekade terakhir, tingkat keberhasilan operan, akurasi tembakan, dan kemampuan navigasi meningkat lebih dari 2 kali lipat. Para pengamat memperkirakan bahwa dalam waktu kurang dari 2 dekade, robot akan mampu bermain dengan kualitas yang setara dengan pemain amatir. Dan dalam 3 hingga 4 dekade ke depan, mungkin kita akan melihat pertandingan antara robot dan manusia profesional dengan hasil yang seimbang. Namun di balik semua ini, ada juga kekhawatiran. Apakah ini adalah bentuk hiburan masa depan atau awal dari dominasi robot di ruang publik? Menurut studi yang diterbitkan oleh Peking University, robot sepak bola bisa menjadi pintu masuk untuk normalisasi keberadaan robot dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat sudah terbiasa menyaksikan robot bermain di televisi, maka akan lebih mudah menerima kehadiran mereka di sekolah, rumah sakit, atau bahkan sebagai petugas keamanan. Inilah mengapa banyak negara kini mulai berlomba-lomba menyusul langkah China. Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat mulai mengembangkan tim robot sepak bola mereka sendiri. Namun dalam hal jumlah paten, dana riset, dan partisipasi universitas, China masih jauh di depan. Pertanyaannya, apakah robot ini akan menjadi teman, alat, atau justru pesaing bagi manusia? Ketika kamu menonton pertandingan bola malam ini, cobalah bayangkan bagaimana jika 10 atau 20 tahun dari sekarang, kamu tidak lagi melihat manusia di lapangan, melainkan mesin. Tidak berkeringat, tidak berteriak, tidak protes kepada wasit. Hanya algoritma yang bermain. Apakah itu masih disebut sepak bola? Bagi kamu yang belum berlangganan, sekaranglah waktu yang tepat untuk tekan tombol subscribe, karena di channel Kuak Fakta kamu akan terus mendapatkan konten penuh wawasan seperti ini. Jika kamu suka topik-topik futuristik, bagikan video ini kepada teman-temanmu agar mereka juga tahu bahwa masa depan ternyata sudah mulai di China. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di Fakta Mengejutkan berikutnya.